Selamat Natal. Bapak Ibu, mohon disalam teman sebelah kiri dan sebelah kanannya sambil mengucapkan Selamat Natal, damai Kristus beserta kita. Iya. Untuk mengawali khotbah ini ada sebuah pantun Natal yang akan saya sampaikan kepada kita. Domba makan di kandang, makannya rumput muda. Saat Natal datang, hari kemenangan pun tiba. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita boleh bersuka cita dan merayakan Natal di dalam kehidupan, terlebih di dalam hati kita. Karena Natal merupakan peringatan akan kelahirannya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang memberi makna mendalam bagi setiap kita yang percaya dan berpengharapan akan kedatangan dan kelahiran Sang Juru Selamat. Di mana dalam peristiwa Natal Bapak Ibu Saudara yang saat ini kita peringati, di mana Allah sendiri yang mengambil rupa menjadi manusia untuk bersama-sama dengan manusia dengan tujuan agar manusia mengenal dan memahami keselamatan yang ingin Allah berikan bagi manusia. Di mana Natal bertujuan Bapak Ibu agar manusia mengenal dan memahami keselamatan yang ingin Allah berikan kepada manusia. Berita kelahiran Juru Selamat Bapak Ibu Saudara ini merupakan sebuah penggenapan janji dan jalan bagi manusia untuk memperoleh kasih karunia Allah. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam penjelasan Lukas 2 ayat 8 sampai 20, sebenarnya di sini Bapak Ibu kita mau diajak kepada peristiwa di mana malam Natal di saat Tuhan Yesus hadir ke dalam dunia. Di mana pada saat itu Bapak Ibu para gembala ketika menerima pemberitahuan ini, mereka sedang berada di pinggiran padang. Mereka berada di pinggiran Bethlehem dan sedang menjalankan pekerjaan mereka. Dan mereka sedang menggembalakan domba-domba mereka. Nah, saat mereka sedang menjalankan tugas-tugas mereka Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba malaikat itu diutus Tuhan untuk datang kepada mereka. Malaikat Tuhan tidak diutus untuk menjumpai para penguasa. Malaikat Tuhan tidak diutus untuk menjumpai para tua-tua dan imam. Kenapa? Karena mereka belum siap untuk menerima kabar ini. Tetapi Allah memiliki sebuah inisiatif untuk memberitakan kepada para gembala. Kenapa? Karena para gembala itu adalah orang-orang yang lugu dan orang-orang yang tulus, serta orang-orang yang jujur di dalam menjalankan tugas panggilannya menjadi seorang gembala. Dan ketika para malaikat itu datang Bapak Ibu Saudara, terkejutlah para gembala. Karena para malaikat itu tidak langsung berhadapan dengan gembala, tetapi berada di atas kepala mereka. Diambil dari bahasa Yunani yang mengatakan episte, berdiri di atas mereka. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, ketika ada orang yang melayang di atas, tentu pasti akan terkejut dan kaget. Itu juga kira-kira yang dirasakan oleh sang gembala pada saat itu. Tiba-tiba sinar ada di sana dan malaikat Tuhan berdiri di hadapan mereka. Tentu yang mereka rasakan adalah ketakutan, terkejut. Karena mereka belum pernah melihat hal yang semacam itu. Tetapi para malaikat berkata Bapak Ibu, jangan takut. Sebab aku bukan membawa berita buruk, tetapi membawa berita sukacita. Jadi pesan yang disampaikan oleh para gembala ini Bapak Ibu Saudara, yang disampaikan malaikat kepada para gembala itu ada di ayat 10 sampai ayat 12.
Yang pertama, para malaikat memberikan kata-kata penegasan kepada mereka. Jangan takut. Karena kami tidak akan mengatakan hal-hal yang menakutkanmu. Kamu tidak perlu takut kepada musuh-musuhmu dan jangan takut kepada sahabat-sahabatmu. Artinya Bapak Ibu Saudara, di dalam peristiwa Natal ini kita mau diingatkan bahwa di dalam menjalani kehidupan kita jangan takut ke dalam dunia ini. Sebab di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada sukacita. Maka jangan takut kita melangkahkan kaki dalam menjalani kehidupan iman di dalam dunia ini. Itu pesan yang pertama yang dibawa oleh para malaikat kepada para gembala. Dan pesan ini juga disampaikan kepada kita. Jangan kita takut terhadap dunia yang penuh dosa ini Bapak Ibu. Sebab Kristus telah lahir menjadi juru damai, menjadi juru selamat untuk menyelamatkan kita dari kuasa dosa yang membelenggu kita. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua yang dibawa oleh para malaikat kepada para gembala adalah ia melengkapi mereka dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Dikatakan sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Dengan sungguh-sungguh aku menyatakan dan sungguh layak bila kamu menyambutnya. Bapak Ibu Saudara, ketika para malaikat mendengar berita kesukaan besar yang diberikan kepada para gembala itu, mereka ini kan posisinya sedang bekerja, sedang dalam waktu dinas, ya kan? Menjaga kawanan domba, mungkin milik kepunyaan tuannya. Tetapi ketika para malaikat memberitakan kabar baik ini, mereka langsung menyambut berita yang diberikan malaikat itu. Dan mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat sang bayi yang telah lahir itu. Artinya apa dari sini yang mau disampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara dalam pesan yang kedua ini? Bahwa hari ini pesan damai sejahtera, pesan sukacita telah disampaikan kepada kita. Dan saya yakin Bapak Ibu Saudara juga sama seperti malaikat-malaikat tadi. Para malaikat menyambutnya dengan pergi ke Bethlehem. Bapak Ibu pun menyambutnya dan pergi ke gereja GKI Sumut, Gunung Sinabung. Karena kita menyambut pesan yang dibawa oleh malaikat itu di mana Yesus telah lahir di dalam hati kita, kita datang ke gereja untuk bersama-sama bersekutu, menikmati dan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Itulah pesan yang dibawa oleh para malaikat kepada gembala-gembala dan juga kepada kita Bapak Ibu Saudara. Dan juga para malaikat di sana mereka mendengarkan bahwa puji-pujian malaikat itu disampaikan bagi manusia. Artinya para gembala mendengar para malaikat menyanyikan sebuah kidung mulia untuk menyembah Tuhan Yesus Kristus yang sudah lahir di Bethlehem. Dan para gembala itu terkagum mendengar suara nyanyian yang disampaikan oleh para malaikat. Dan saya berani jamin 100% suara malaikat itu lebih bagus nyanyi daripada aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah pesan ini disampaikan malaikat itu kepada para gembala-gembala itu, para malaikat ini pun pergi meninggalkan para malaikat, para gembala itu. Dan gembala itu mereka langsung berkunjung. Berkunjung mereka melihat sang bayi Yesus yang telah lahir di Bethlehem. Mereka tidak menunggu hari esok Bapak Ibu. Mereka tidak menunggu benar atau tidak yang disampaikan oleh para malaikat ini. Tetapi ketika malaikat itu pergi, mereka langsung mengambil sikap untuk pergi melihat bayi Yesus yang sudah lahir di Bethlehem. Malam itu juga Bapak Ibu. Tadi saya jelaskan bahwa keberadaan para malaikat berada di pinggir Bethlehem. Tetapi ketika mereka mendengar berita kesukaan itu, mereka berjalan menuju Yesus untuk melihat apa yang terjadi di sana. Dan saat ini Bapak Ibu, di dalam Natal ini, ketika Kristus telah lahir membawa sukacita kepada kita, maka kita juga harus bergegas ke sana. Bergegas kemana Pak Pendeta? Bergegas menuju jalan pertobatan. Bergegas menuju meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk.
bergegas menuju kemuliaan Allah dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di mana dikatakan ketika mereka melihat bayi Yesus, ternyata memang di dalam bacaan Lukas 2 ayat 8 sampai 20 tidak dijelaskan secara terperinci. Dikatakan malaikat kepada mereka. Mungkin pada saat itu para malaikat menyatakan kepada para gembala itu, Yesus itu ada di Bethlehem, dia ada di ruangan ini. Nanti kau lihat dia berada di palungan. Dan ketika mereka datang, tiba di sana, dan mereka melihat semua yang dikatakan oleh para malaikat itu benar adanya. Tapi saat mereka melihat Yesus yang lahir di dalam kesederhanaan, mungkin barangkali di dalam peristiwa di mana Yesus sungguh-sungguh lahir, diletakkan di atas palungan. Wah, kalau mereka berpikir, apa benar Allah yang Maha Kuasa Sang Juru Selamat lahir di palungan? Tetapi mereka menghiraukan itu Bapak Ibu, sebab para malaikat telah terperinci menjelaskan hal itu kepada para gembala, sehingga mereka percaya melihat bayi Yesus, dan mereka pun bersukacita mendengarnya. Dan mereka pun mengabarkan kabar baik ini kepada sesama. Sebenarnya Bapak Ibu, kalau mau kita telisik, siapa pemberita ataupun penginjil pertama di dalam dunia ini? Bukan para rasul Bapak Ibu. Bukan para murid-murid Yesus. Bukan juga para Yohanes Pembaptis. Tetapi penginjil yang pertama itu adalah para gembala yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita. Para gembala dipakai untuk mengabarkan berita keselamatan. Para gembala dipakai untuk mengabarkan damai sejahtera sebab Kristus telah lahir. Sehingga para gembala inilah yang menjadi penginjil, pembawa berita keselamatan pertama kali di dalam dunia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mendengar berita yang disampaikan oleh para gembala ini merasa heran. Mereka merasa kebingungan. Tetapi mereka tidak bisa menolak hal itu. Kenapa? Sebab para gembala adalah orang-orang yang jujur. Orang-orang yang bisa dipercaya. Sebab mereka tidak memiliki kepentingan politis. Tetapi mereka dengan tulus memberitakan kabar baik. Dan orang-orang pun mendengar kesaksian yang disampaikan oleh para gembala itu. Dan Maria yang saat itu menjadi ibu muda, menjadi ibu Yesus, menyimpan segala perkara itu di dalam hati. Dan para gembala pun tetap bersukacita mengabarkan berita gembira itu dengan nyanyian, pujian, lagu-lagu yang dibawakan ketika mereka kembali melanjutkan pekerjaan mereka. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mendengar kabar keselamatan diberitakan kepada kita, maka kita juga pergi membawa berita keselamatan itu dalam kehidupan sehari-hari, di dalam pekerjaan, di dalam keluarga. Kita bawa sukacita itu di dalam hati kita. Sehingga Bapak Ibu, di dalam perayaan Natal ini, ada 4 hal yang mau saya sampaikan untuk kita bawa di dalam kehidupan kita. Yang pertama, hilangkan semua ketakutan dan kekhawatiran kita. Karena apa Pak Pendeta? Karena Tuhan telah mendamaikan dirinya sendiri dengan tanpa memperhitungkan kesalahan manusia dan tidak memandang latar belakang manusia itu. Malaikat memberitakan kelahiran juru selamat kepada orang yang dipandang rendah. Contohnya gembala. Jadi Bapak Ibu, pesan yang pertama ini, kelahiran Kristus menjadikan kita manusia terhubung kembali kepada Allah Sang Pemberi kehidupan. Allah dalam kasih-Nya telah memilih untuk menjadi sama seperti manusia. Supaya apa? Supaya manusia mengerti dan tegar hatinya dalam menghadapi kehidupan. Jadi kita harus menghilangkan segala kekhawatiran kita karena dosa, karena Allah telah
menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang terus-menerus mengintimidasi pikiran kita. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua Bapak Ibu, mari kita bersama-sama menyambut Sang Raja Damai. Penyambutan Sang Raja Damai, Sang Juru Selamat ini bukan dengan arak-arakan megah seperti menyambut seorang penjabat. Tetapi kita menyambut Sang Raja Damai dengan mempersiapkan hati kita supaya Tuhan bisa berdiam di dalam hati kita, supaya kita bisa hidup dengan mendengarkan suara Tuhan dalam menjalani kehidupan. 4 kali kita sudah merayakan dan menjalani Minggu Advent, di mana dalam minggu-minggu Advent seharusnya kita telah siap untuk menerima Kristus yang lahir di dalam hati kita. Itulah pesan yang kedua Bapak Ibu. Lalu pesan yang ketiga, kelahiran Kristus sebagai pengingat bagi kita Bapak Ibu Saudara, bahwa Kristuslah yang mempersembahkan dirinya untuk kita. Ia telah menyerahkan hidupnya kepada kita dengan menjadi seorang manusia yang nantinya setelah 33 tahun hidup di dalam dunia, ia menyerahkan nyawanya, mempersembahkan hidupnya untuk keselamatan kita. Dan Bapak Ibu Saudara, para gembala juga telah memberikan persembahan dengan hadir ke sana, melihat dan memberitakan kabar keselamatan itu. Begitu juga dengan para majus yang membawa persembahan emas, kemenyan, dan mur yang diberikan kepada Allah. Maka kita juga Bapak Ibu mari menyambut Tuhan dengan memberikan persembahan. Memberikan persembahan lewat hidup kita. Memberikan persembahan lewat berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan kita beriman tahun depan, tahun 2024, balkon kita ini sudah harusnya terpasang. Kita harus beriman Bapak Ibu. Dan mari kita perhatikan, dalam warta itu sudah diingatkan. Kalau nggak salah di nomor-nomor terakhir tentang persembahan bulanan. Mari kita ingat tanggung jawab kita. Berbicara tentang persembahan Bapak Ibu, kalau persembahan bulanan itu dipergunakan kemana? Itu dipergunakan untuk penafkahan gembala, penafkahan pendeta. Jadi mari kita perhatikan. Kalau gereja itu kemana? Kalau gereja itu untuk kegiatan operasional gereja, baik listrik, lampu, air. Kalau persembahan PI itu kemana? Persembahan PI itu dipergunakan untuk pelayanan firman, baik itu pendeta yang datang ataupun nanti diutus pelayan keluar jauh atau keluar kota. Diakonia kemana? Diakonia untuk kita merasakan yang sakit, yang berduka cita. Dan itu untuk dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Maka kita juga harus memberikan persembahan ini kepada Tuhan lewat gerejanya. Karena semalam saya sudah memberitakan bahwa kenapa malaikat-malaikat tidak tampak lagi. Karena tugas malaikat untuk memberitakan pesan Allah sudah dialihkan kepada gereja untuk menyampaikan pesan kebenaran Tuhan. Kalau gereja nggak bayar listrik, nggak hidup mikku ini. Kalau gereja nggak bayar listrik, pasti kita gelap-gelapan. Dari mana itu dananya? Dari kita, oleh kita, untuk kita. Itulah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah pesan yang ketiga Bapak Ibu. Lalu pesan yang keempat Bapak Ibu Saudara, kelahiran Kristus menunjukkan betapa besarnya kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah tidak sepantasnya kita pendam sendiri tanpa kita mempersaksikan kepada orang lain. Para gembala memberitakan apa yang mereka lihat dan menjadi saksi. Dan mari kita juga menjadi saksi untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Memberitakan kabar sukacita Tuhan dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dan itulah keempat pesan firman Tuhan lewat Natal ini yang diberitakan kepada kita. Dan mari bersama-sama kita bergandengan tangan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita. Dan yang menjadi pesan penutup dalam khotbah ini saya mau sampaikan,
Si Mamat bawa pengawal. Pengawal kekar untuk beli kangguru. Sekarang selamat Natal, 5 hari lagi selamat tahun baru. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pesan Natal yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu. Kiranya Bapa, firman Tuhan ini boleh kami jalankan di dalam menjalani kehidupan. Terima kasih Bapa.